عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والقوم آل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila syabilir rasyad. Amma ba'du. Jamaah salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'in, dan juga kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Sahabat Assalam, pada hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau merupakan seorang ulama yang dilahirkan di daerah Malabar, yaitu India Selatan, dan beliau merupakan seorang ulama yang bermadhab aliran Syafi'i. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari banyak mengarang beberapa kitab, di antaranya yang beliau karang yaitu sebuah kitab yang bernama Kitab Irsyadul Ibad, yang mana dalam kitab ini berisi tentang akidah, fikih, dan tasawuf. Di antara isi dari kitab Irsyadul Ibad ini, jamaah ataupun sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu di halaman ke-12 ada keterangan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam kitab ini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Waroda jengges datang fi hadisin dina hiji hadis, man arisaha jalma hafadho anu ngaraksa eta jalma, anu ngajaga eta jalma, ala sholati kana sholat, akramahullahu maka bakal ngamulyakeun ka eta jalma saha Allah Gusti Allah bi khamsi khisalin kalawan 5 pirang-pirang perkara. Yurfa'u anhu daiqal aishi, anu kahiji bakal diangkatkeun kasulitan hirupna. Wa azabil qabri, sareng bakal anu kaduana bakal diangkat tina siksa kubur. Wa yu'tihi jeung bakal mikeun ka eta jalma saha Allah Gusti Allah kitabahu kana kitab amal catatanana biyaminihi kalawan di palebah katuheunana. Wa yamurru jeung bakal ngalewat eta jalma ala sirati dina luhureun cukang siratal mustaqim kal barki ibaratkeun kilat anu menyambar. Wa yadkhulu jeung bakal asup eta jalma al jannata kana surgana Allah bi ghairi hisabin kalawan henteu aya hisaban. Sahabat Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini disebutkan bahwa barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, man hafadha
'ala sholati. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu. Para ulama menafsirkan tentang menjaga sholat ini, yaitu yang pertama menjaga waktu sholat. Dalam artian, menjaga waktu sholat itu adalah mengerjakannya selalu di awal waktu, tidak diakhir-akhirkan, tidak ditunda-tunda dalam pelaksanaan sholatnya. Yang keduanya, menjaga dalam rukun-rukun sholatnya, baik itu rukun qaulinya maupun rukun fa'linya, gerakan sujudnya, gerakan rukunya, i'tidalnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiganya itu menjaga, yang dimaksud dengan menjaga sholat di sini adalah menjaga kekhusyuan ketika melaksanakan sholat. Nah, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepada orang tersebut dengan 5 keutamaan ataupun dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaiqal 'aishi. Orang yang selalu menjaga sholat, maka orang tersebut akan diangkat oleh Allah kesulitan hidupnya. Akan diangkat oleh Allah kesulitan hidupnya. Dihilangkan oleh Allah kesulitan hidupnya. Dalam artian, orang yang rajin sholat, orang yang menjaga sholat, dia itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Melaksanakan sholat merupakan ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tersebut bertakwa kepada Allah, kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, bahkan rezekinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah, orang yang rajin sholat, selain akan dimudahkan kehidupannya, dimudahkan rezekinya, hatinya pun akan diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan sholat itu merupakan salah satu cara untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang banyak mengingat kepada Allah, maka yakin hatinya akan tenang, hatinya akan damai, akan tentram. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, damai, dan tentram. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang rajin menjaga melaksanakan ibadah salat 5 waktu, wa azabil qabri. Orang tersebut akan dijauhkan, akan diangkat dari siksa kubur. Diangkat dari siksa kubur. Karena apa? Karena ketika sholat, sahabat assalam yang dimuliakan Allah, kita sering membaca doa setelah beres bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Kita selalu berdoa mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar.
Itu salah satu doa permohonan kita kepada Allah ketika kita melaksanakan sholat, agar supaya kita dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Otomatis orang yang rajin sholat, orang yang menjaga sholat, maka nanti ketika di kuburnya, dia akan dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur. Kalau dijauhkan dari siksa kubur, maka yakin orang tersebut akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Dan alasan yang lainnya, mengapa orang yang rajin sholat itu bisa dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur? Karena kita sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa dalam satu keterangan disebutkan, ketika manusia telah meninggal dunia lalu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, untuk menanyakan 6 perkara. Yang pertama diantaranya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Terus yang keduanya, Waman nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiganya, Wama kitabuka, apa kitabmu? Yang keempatnya, Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Waman ikhwanuka, di mana saudara-saudaramu? Itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam kubur. Nah, bagi orang yang rajin sholat, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Pasti orang yang rajin sholat akan bisa menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Karena dalam melaksanakan sholat, kita banyak mengucapkan lafaz Allah, yaitu dalam kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan takbir intikal yang lainnya. Ketika berubahnya gerakan-gerakan sholat, kita mengucapkan lafaz Allah. Oleh karena itu tidak akan susah bagi orang yang rajin sholat ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Lalu yang selanjutnya, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka orang yang rajin sholat, pasti dia akan bisa menjawab, Muhammad nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Karena setiap sholat, dia pun sering mengucapkan, membaca nama Nabi Muhammad, yaitu dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, dalam bacaan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu ditanya lagi, Wama kitabuka, apa kitabmu? Orang yang rajin sholat juga sama. Dia akan pasti bisa menjawab bahwa kitabku adalah Al-Quran. Karena dalam pelaksanaan ibadah sholat disebutkan, dibacakan salah satu ayat-ayat Al-Quran yang wajib. Salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah ketika sholat wajib dibaca. Lalu setelah beres baca surat Al-Fatihah, kita membaca surah-surah pendek ataupun surah-surah Al-Quran yang lainnya. Otomatis orang yang rajin sholat ketika ditanya, apa kitabmu? Pasti dia akan bisa menjawab, Al-Quran adalah kitabku. Lalu ketika ditanya lagi, Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Orang yang rajin sholat pasti bisa menjawab, Al-Ka'bah kiblati. Ka'bah adalah kiblatku. Karena sehari semalam paling sedikit dia menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, yaitu kurang lebih 5 kali dalam sehari semalam. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, maka akan lebih bertambah lagi banyak. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mengapa orang yang rajin sholat dihindarkan dari siksa kubur, karena orang tersebut tentunya dalam pelaksanaan tersebut dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang rajin sholat, menjaga sholat, wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminihi. Allah akan memberikan kitab amalan catatannya di sebelah kanan. Ini menunjukkan ketika orang menerima kitab amalan catatan di sebelah kanan, bahwa dia itu akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq Allah telah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih
fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan amalan catatan di sebelah kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang tersebut akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan orang tersebut akan berkumpul dengan golongan orang-orang yang beriman dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Oleh karena itu, orang yang rajin menjaga sholat 5 waktu, maka orang tersebut akan diberikan amal catatan di sebelah kanannya. Yang selanjutnya, sahabat as-salam yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang rajin menjaga ibadah salat, yaitu wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Orang tersebut nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Sebagaimana yang telah kita ketahui sahabat as-salam, bahwa jembatan Shiratal Mustaqim dalam sebuah keterangan disebutkan, dalam keterangan yang masyhur, lama perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim itu kurang lebih sampai 3000 tahun perjalanan di akhirat. Padahal 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini menunjukkan begitu lama perjalanan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang mana jembatan Shiratal Mustaqim itu disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa tajamnya itu lebih tajam daripada pedang, dan kecilnya pun tipisnya lebih tipis daripada 7 lapis rambut yang dibelah. Itu. Dan dalam keterangan disebutkan jembatan Shiratal Mustaqim itu banyak ditaburi oleh duri-duri yang sangat tajam. Ketika itu banyak manusia yang baru 1 langkah melewati jembatan Shiratal Mustaqim lalu masuk ke dalam nerakanya Allah. Ada yang di tengah perjalanan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ada yang berjalannya bagaikan angin, ada yang berjalannya bagaikan kuda, ada yang berjalannya ibarat kilat yang menyambar, bahkan ada yang berjalan kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Itu semua tergantung amal ibadahnya ketika hidup di alam dunia. Bagi orang yang rajin menjaga sholat, maka orang tersebut akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat as-salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kelima, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga salat, yaitu wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam keterangan yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man hafadha ala salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillah dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, ruku'ihinna, menjaga ruku-rukunya, wa sujudihinna, dan menjaga sujud-sujudnya, wa wudu'ihinna, dan menjaga wudunya, wudunya sangat teliti, wa mawaqitihinna, dan menjaga waktu-waktu sholat dalam artian melaksanakan sholat di awal waktu, wa alima annahunna haqqun min indillah, dan dia meyakini bahwa sholat itu merupakan hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat as-salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya 5 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang
mampu menjaga sholat 5 waktunya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya dan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan yang bahagia baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.